ngedesain apa gitu, misalkan museum, berarti hal-hal terkait dengan museum. Suara saya kedengeran jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi misalnya terkait dengan museum, tentang baik itu definisi museum itu seperti apa, terus bagaimana persyaratan standar ruangnya museum, bagaimana lightingnya, penghawaan, pencahayaan, itu semua masuknya yang terkait dengan museum. Jadi nggak ada lagi tuh ngomongin misalnya pencahayaan adalah, itu berarti secara umum ya. Kita udah nggak butuh tuh definisi secara umum, tapi kita butuhnya hal-hal yang udah langsung spesifik, langsung ke objek yang akan kita rancang, kayak gitu. Terus kayak misalnya, bahkan kalau misalkan lebih spesifik lagi, misalnya ada museum secara umum, tapi misalkan museum khusus gitu ya, museum apa yang mau dicari, misalkan Wayang gitu ya, Bu, museum misalnya musim wayang gitu. wayang, berarti kan hal-hal terkait dengan wayang gitu ya, itu juga karena definisi wayang itu jadi penting kan, karena pasti beda nih museum wayang dengan museum otomotif misalkan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus dicari. Nah, di situ pencariannya bisa dari jurnal, bisa dari misalnya data gitu ya, karena kan terkait dengan persyaratan standar ruang misalnya, ergonomi. Nah, ergonomi pun juga harus yang terkait dengan perancangan kita. Nggak ada lagi ergonomi adalah nggak gitu. Kita udah nggak ngomongin definisi, tapi oh ergonomi untuk museum tuh kayak apa sih? Misalnya kayak gitu. Oh ini ruang publik, berarti apa? Sirkulasi untuk ruang publik jaraknya harus segimana? Kayak gitu. Misalnya kayak hal-hal yang seperti itu. Gitu sih. Atau misalnya kalian punya spesifik masalah kayak terkait dengan kayak untuk lansia, misalnya ya kan ada tuh yang bahas lansia. Berarti kan ada masalah khusus secara psikologi nih untuk lansia, atau desain yang lebih spesifik untuk lansia kan beda tuh sama desain-desain yang buat orang umum gitu ya. Kayak seperti itu sih. Nah, itu yang harus dicari untuk data literatur. Karena intinya data literatur ini akan membantu kita dalam proses perancangan. Jadi nggak ada tuh kita ngerancang sendiri, literatur mah sendiri, nggak berkaitan, nggak. Tapi nanti ketika kita merancang, data literatur itu harapannya itu bisa membantu kita, gitu. Jadi kalian nggak perlu nanya lagi nih ke dosen, ini sirkulasinya benar apa enggak Bu? Enggak, kamu harus cari tahu lightingnya kayak apa, ergonominya gimana, ya cari tahu sendiri yang terkait dengan objek penelitiannya yang akan dirancang, gitu. Kurang lebih Jadi sih gitu. kajian pustaka dan literatur ini bukan sekedar buat nebel-nebelin laporan gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi apapun yang ditulis di sini harus bisa dipertanggungjawabkan dan terpakai. Misalnya ini saya mau masuk ke contohnya Ayung, Bu. Dia mulai dari lokasinya Kabupaten Cirebon secara geografis. Nah, ini tidak selalu harus mulai seperti ini ya, teman-teman. Kebetulan saja memang yang Ayung desain ini sangat berkaitan dengan kekhasan si Cirebonnya, karena dia bikin museum gula gitu ya, yang akan mengangkat budaya Cirebon dan sebagainya. Barangkali kalau misalnya sport center golf gitu ya, nggak perlu mulai dari lokasi barangkali gitu, karena dia mau ditaruh di Jakarta, mau ditaruh di Surabaya akan sama aja gitu. Jadi ini sebenarnya nggak wajib ya Bu, mulai dari lokasi gitu. Ya, Tapi ini jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita mau ngerancang apa sih sebenarnya, masalah kita apa sih. Nah, kan kalian kan di bab 1 udah ada apa masalahnya kan ya, identifikasi masalah. Nah, itu bisa ngebantu kita untuk cari data kayak gitu. Jadi rumusan masalah dan identifikasi masalah itu menjadi kayak semacam pagar juga yang mengantarkan kita nanti apa sih yang akan kita butuhkan, literatur seperti apa, itu bisa jadi acuan juga. Kayak gitu. Oke, jadi kayak misalnya nih, si Ayung identifikasi masalahnya tentang dia nyebutin bangunan heritage, ngomongin Cirebon, pabrik gula ya. Berarti itu nanti di kajian literaturnya harus muncul gitu. Terus tentang seni dan budayanya juga harus muncul di kajian literaturnya. Coba kita lihat ya di bab 2. Jadi setelah Cirebon, kemudian sejarahnya, seni dan budayanya, terus mengenai bangunan cagar budaya itu apa, karena tadi dia ngomongin heritage, konservasi, terus upaya konservasi, lalu art center,
Karena memang dia dari pabrik gula mau dibikin jadi art center. Jadi nggak mesti existingnya seperti apa, terus kalian cari kajian literaturnya, tapi nantinya mau dijadiin apa nih, kayak kasus-kasus Sabela nih. Tadinya gedungnya gedung bioskop, tapi mau dijadiin apa, Creative Hub misalnya gitu ya. Berarti cari literatur tentang si Creative Hub, walaupun saat ini belum jadi kayak gitu di tempatnya. Terus ini ya, berarti ergonominya tuh juga udah antropometri area pameran gitu. Displaynya setinggi apa, dan seterusnya. Bentar, saya scroll dulu apalagi yang masuk di sini. Ini pencahayaan juga dia ngomonginnya udah sekunder, primer yang akan dipakai gitu ya untuk teknik pencahayaan buatan ruang pameran ada apa aja. Jadi bukan pencahayaan general sama task gitu. Terus ini udah langsung highlighting seperti apa, wall washing seperti apa, silhouetting seperti apa, dan ya karena itu kebutuhannya untuk area pamer ya. Jadi memang udah spesifik ke area situ. Coba teman-teman pikirin yang spesifik ke milik teman-teman apa. Misalnya gini, golf center nggak ada Bu standar spesifik pencahayaan golf center. Oke, tapi kamu bisa cari dia kesamaannya apa, fasilitas umum, hospitality, atau country club yang dicari kesamaannya gitu ya Bu ya. Ya, atau misalnya ada yang kaitannya sama difabel kayak apa, punya TA-nya si Citra dulu. Nah, TA Citra kan dia pakai universal design. Nah, apa sih itu universal design? Apa yang dikatakan sebagai universal design misalnya? Yang standar yang seperti apa? Misalkan harus memenuhi persyaratan A, B, C, kan biasanya gitu kalau universal design kan. Ada persyaratannya banyak gitu untuk disebut sebagai universal design. Nah, itu datanya harus diketahui. Gitu. Sampai sini psikologi nih. Dia ada kayak Ruby, Sapana ya, kan main psikologi tuh. Behavior ya Bu ya. Apa? Behavioral. Iya, behavioral, dan kayak apa namanya, harus cari data yang terkait itu, misalnya gimana sih psikologinya lansia, gimana sih psikologi ruang yang bisa mereduksi apa namanya, depresi seseorang, misalnya kan terkait dengan apa namanya, skizofren ya, apa ODGJ salah ya, kayak gitu-gitu. Itu kan nggak mungkin pakai ruangan putih semua, tambah stres orang-orangnya gitu. Berarti kan ada pendekatan yang kayak gimana nih? Nah, kan kalian harus cari tahu tuh, entah dari psikologi warnanya atau dari apakah pembagian zonasi ruangnya, apakah jangan-jangan kalau tersekat-sekat malah tambah stres, mungkin mereka butuh ruang yang lebih terbuka, misalkan, saya nggak tahu ya. Jadi itu secara medis soalnya kan, psikologi dan medisnya itu harus dicari tahu. Nah, itu literaturnya penting tuh. Oke, kemudian juga literatur mengenai pendekatan yang mau pakai adaptive reuse, yang mau pakai apa tadi, mixed use, apalah gitu. Pendekatan itu juga kan suatu teori sendiri ya, yang mesti dijabarkan di kajian literatur ini ya Bu ya. Ya, itu juga benar. Jadi apa namanya, ini di luar dari metode perancangan ya. Jadi ada dua hal. Kalau metode perancangan nanti ada di bab yang lain lagi tuh. Ya kan Bu ya, di bab 3 kalau nggak salah, metode perancangan yang ada hubungannya sama pendekatan desain. Yang apa? Yang perilaku, lingkungan dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kalau ini lebih ke pendekatan lain, misalnya kayak kalau di sini kan dia pakai bangunan konservasi. Makanya dan dia mau melakukan sesuatu yang apa, adaptive reuse ya, maksudnya ada pengalihan fungsi ruang yang dulunya sebagai apa, pabrik gula, terus sekarang dia mau jadiin itu semacam compound ya, compound apa museum sih, Ayung? Lupa. Ya semacam itu. Compound, creative compound. Nah, berarti itu ada pengalihan fungsi. Harus cari data literaturnya kayak gitu. Terus yang pakai istilah susah juga ya Bu ya, kayak misalnya sustainability, biofilia gitu-gitu tuh mesti dijelasin semua istilah-istilah di judul itu di kajian literatur ya Bu ya, di breakdown gitu judulnya. Ya, karena itu pendekatan juga, itu bagian dari pendekatan yang kita pakai. Kayak tadi universal design itu juga pendekatan ya, universal design.
sustainable design, terus adaptive reuse design. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalian ada nggak pendekatannya ke arah situ? Nah, itu dijelaskan di kajian literatur. Tapi nanti ini akan dibantu kok. Parametrik, karena parametrik punya kekhususan juga secara desain dan hitung-hitungan, ternyata ada hitungannya gitu, nggak sembarangan yang parametrik. Ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum masuk ke preseden? Kalau preseden nanti penjelasannya berikutnya aja. Nanti kan akan dibantu sama pembimbing juga ya Bu ya sebenarnya ya. Tapi sebelum kalian diumumkan siapa pembimbingnya, ya dimulai untuk cari-cari juga gitu. Jadi nanti tinggal pembimbingnya bisa bantu mengarahkan. Pengumuman pembimbing setelah tanggal 2 Juli ya. Jangan nggak usah pakai deg-degan, udah pasti pembimbingnya tuh dipilih dengan berbagai pertimbangan, nggak cuma spesialisasi dari judulnya, tapi juga kecocokan karakter kalian juga tuh kita jadikan pertimbangan gitu. Pokoknya banyak pertimbangan. Tadi tuh heboh Bu, aku juga tadi ngomongnya nanti akan ada ini nama pembimbing bla 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 gitu. Kapan Bu katanya. Terus aku bilang tunggu, pembimbingnya aja belum tahu nama-nama siswa ya, karena ini baru saya, Bu Sita sama Bu Ega. Udah heboh. Malah nanya, kalau Bu Anti biasanya ditempatin di yang desainnya apa tuh, perancangan apa? Terus habis itu mau ganti judul gitu biar dapat Bu Anti sekarang gitu ganti judulnya, kan enggak ya. Iya kan. Ya oke. Ada lagi yang mau ditambahin Bu soal bab 2 ini? Kemarin itu aku izin buka seminar ya. Aduh. Dari kalian dulu coba, dari teman-teman ada yang apa? Mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin tanya Bu Sita, Bu Anti. Ya, di feedback Dit. Ini Bu, kemarin kan saya sebenarnya agak bingung gitu. Kalau saya kan ngambilnya coffee center. Nah, di dalam coffee center kan ada berbagai macam jenis ruangan, kayak misal ya kayak yang ada di UG Teknopark aja sekarang ada penginapan, terus ada resto, ada coffee shopnya sendiri. Nah, itu kan dari jenis pencahayaan dan ergonominya sendiri berbeda ya Bu. Berarti itu masing-masing itu dijelasin satu-satu ya Bu? Betul. Oh. Tapi pasti biasanya semuanya juga nggak cuma satu jenis sih. Kayak di museum aja kan pasti ada pencahayaan kamar mandi. Pasti ada area lobby yang beda sama area pamer. Pasti ada kafenya gitu. Atau ada toko merchandise-nya. Itu kan requirement pencahayaan sama ergonominya juga pasti beda-beda. Dan itu satu-satu dijabarin. Ya Bu ya? Iya betul, penghawaan juga penting ya. Misalnya kayak penghawaan yang kebutuhan spesifik, kayak misalnya perpustakaan itu harus kering, artinya AC-nya harus lebih dingin ketimbang AC di tempat lain misalnya gitu ya, karena kan dia kalau lembab bukunya rusak misalnya. Jadi ada ketentuan standar sendiri tuh, tiap ruang itu beda emang. Makanya di dalam subjudulnya itu harus spesifik, pencahayaan perpustakaan, pencahayaan lobi, pencahayaan gitu. Itu nggak bisa kayak pencahayaan doang gitu. Jadi harus ada tetangganya siapa nih, tetangga kata-katanya gitu, supaya memang lebih spesifik, lebih baik, dan itu membantu kalian buat nanti di perancangannya. Ya, baik Ibu, paham. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, hampir nggak ada sih TA yang kayak waktu ngomongin kajian literatur terus standar pencahayaannya cuma satu gitu yang dipakai, enggak. Kayak masjid aja, kayak kemarin Heru gitu ya, dia ada perpustakaan, ada ruang ibadah, ada musola, ada toilet, ya itu beda-beda semua standar pencahayaannya, penghawaannya masing-masing tuh gitu. Nggak usah yang kayak UG Teknopark, yang kesannya kita pikir dari luar tuh cuma satu jenis kayak masjid, ternyata juga di dalamnya banyak. Heru juga ada madrasahnya kemarin, jadi ada kelas gitu. Cukup jelas ya. Ini kemarin kami sudah minta draft kajian